Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kak Iji kita. Nah, di video kali ini kita melanjutkan pembahasan soal-soal TPS tentang pengetahuan kuantitatif ya teman-teman. Melanjutkan video-video yang kemarin. Langsung saja kita mulai soal yang pertama. Diketahui suatu persamaan kuadrat memiliki akar-akar yaitu A. Jika A ditambah 1 per A sama dengan 3, maka nilai dari A pangkat 3 ditambah 1 per A pangkat 3 sama dengan berapa gitu. Nah, langkah yang pertama, di sini diketahui suatu persamaan A plus 1 per A sama dengan 3 yang ditanyakan A pangkat 3 plus 1 per A pangkat 3. Nah, jadi langkah yang pertama, teman-teman bisa memangkatkan persamaan ini karena di sini mintanya pangkat 3, jadi persamaan ini kita pangkatkan 3. Jadinya seperti ini. Nah, teman-teman harus ingat rumusnya pangkat 3 itu yaitu jika A ditambah B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat plus B pangkat 3. Jadi kalau persamaan ini dipangkatkan 3, hasilnya jadinya seperti ini. Gitu ya teman. Ini bisa dicoret-coret nih. Ini kan A pangkat 2, ini ada A, ini ada A, ini ada A pangkat 2. Bisa disederhanakan ya, bisa teman-teman coret. Nah, nanti hasilnya jadi seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman selesaikan. Nah, ini tadi kan udah ada nih A plus 1 per A itu sama dengan 3. Nah, berarti bisa diganti jadi 3 sehingga jadinya A pangkat 3 ditambah 9 ditambah 1 per A pangkat 3 sama dengan 27. 9-nya pindah ke kanan. Jadinya ketemulah persamaan akhir yaitu A pangkat 3 ditambah 1 per A pangkat 3 sama dengan 27 dikurangi 9 yaitu 18. Berarti jawabannya yang benar adalah yang C. Lanjut soal nomor 2. Jika P log A sama dengan 2 dan Q log 8P sama dengan 2, maka 2P log PQ kuadrat per A sama dengan berapa? Nah, ini tentang log-logan. Sebelum mengerjakan soal-soal seperti ini, teman-teman harus bisa atau harus hafal rumus-rumus atau persamaan tentang log. Nah, misalkan ini A log C sama dengan B itu sama dengan A pangkat B sama dengan C, seperti itu ya. Nah, ini ada P log A sama dengan 2, maka berarti P kuadrat atau P pangkat 2 sama dengan A, mengacu pada persamaan yang ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada Q log 8P sama dengan 2, berarti Q pangkat 2 sama dengan 8P. Nah, karena di sini ada PQ kuadrat, di sini ada Q kuadrat, jadi dikalikan P ya teman-teman. PQ kuadrat sama dengan 8P kuadrat. Nah, selanjutnya 2P log PQ kuadrat per A sama dengan 2P log PQ kuadratnya diganti dengan ini 8P kuadrat per A-nya akan ini sama dengan P kuadrat. Nah, gini ya teman-teman. Nah, maka P kuadratnya bisa dicoret, hasilnya 2P log 8. Nah, teman-teman juga harus ingat ada persamaan di mana A log C sama dengan M log A per M log C. M itu adalah konstanta atau nilai yang sembarang nilainya berapa, seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan 2 log 8 per 2 log 2P. Maka jadinya di sini kan 2 log 2 pangkat 3 per 2 log 2P. Nah, teman-teman juga harus ingat di mana jika ada persamaan A pangkat N log B pangkat M sama dengan M pangkat A per N log B. Nah, ini untuk mengerjakan soal yang atas. A pangkat N itu sama dengan 2-nya ini atau 2 pangkat 1. Log 2 pangkat 3 itu sebagai B pangkat M-nya. Jadinya yang atas ini bisa dirubah nanti menjadi 3 pangkat 2 per 1 gitu ya, log B, log 2. Nah, maka jadinya nanti hasilnya adalah 3 per 2 log P
Berarti jawabannya yang. Sekarang lanjut soal nomor 3. Jika X sama dengan P, Y sama dengan Q, dan Z sama dengan R adalah penyelesaian dari sistem persamaan linier, di mana X ditambah Y sama dengan 3, X ditambah Z sama dengan 4, dan Y ditambah Z sama dengan 5. Maka nilai P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan, nah kita ngambil persamaan yang pertama dulu. X plus Y sama dengan 3. Jika Y-nya dipindah ke kanan, sehingga jadinya X sama dengan 3 min Y. Lanjut, persamaan yang ketiga. Y plus Z sama dengan 5. Maka Z sama dengan 5 min Y. Nah, untuk persamaan yang kedua, X plus Z sama dengan 4. Tadi, nilai X-nya kan sudah ketemu 3 min Y. X-nya ini diganti 3 min Y. Nah, di sini juga udah ada Z. Z-nya yaitu 5 min Y. 5 min Y sama dengan 4. Kenapa kok seperti itu? Karena kita mau mencari nilai Y. Sehingga nanti bisa ditemukan 3 ditambah 5, 8. Min Y, berarti min 2Y. Sehingga min 2Y sama dengan min 4. Atau Y sama dengan 2. Karena Y sama dengan Q, berarti Q sama dengan 2. Terus di sini dimasukkan Y-nya 2, berarti X-nya sama dengan 1. Karena X sama dengan P, maka P sama dengan 1. Selanjutnya dimasukkan ke persamaan yang ketiga, di mana Y-nya adalah 2, sehingga Z sama dengan 5 min 2, Z sama dengan 3, karena Z-nya sama dengan R, berarti R sama dengan 3. Sudah, selanjutnya kita masukkan ke pertanyaannya, di mana P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah R kuadrat itu sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, sehingga hasilnya adalah 14. Berarti jawabannya yang benar adalah yang. Lanjut soal nomor 4. P faktorial per P min 2 faktorial sama dengan berapa? Nah, gampang ya teman-teman. P faktorial itu sama dengan P dikali P min 1, dikali P min 2, dikali P min 3, dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, karena yang di bawahnya ini ada P min 2 faktorial, berarti yang atas cukup berhenti di P min 2 faktorial, karena dia disamakan dengan penyebutnya, sehingga bisa dicoret. Berarti jawabannya yang ini, P dikali P min 1, P dikali P sama dengan P kuadrat, P dikali min 1 sama dengan min P. Berarti jawabannya yang D. Wah, gampang banget ini teman-teman. Ini teman-teman bisa mengerjakan kurang dari 1 menit ya, kalau paham dengan soalnya. Lanjut soal yang nomor 5. Jumlah nilai-nilai M yang mengakibatkan persamaan MX kuadrat min 3M plus 1X plus 2M plus 2 sama dengan 0 mempunyai akar-akar dengan perbandingan 3:4 adalah. Nah, di sini ada kata kunci akar-akar dengan perbandingan 3:4. Kita misalkan akar yang pertama itu X1, akar yang kedua X2, perbandingannya 3:4. Nah, kalau teman-teman masih ingat cara mencari akar-akar selain menggunakan faktorial, itu kan bisa menggunakan rumus ABC. Nah, rumusnya seperti apa? Nah, yang seperti ini. Min B plus akar D per min B min akar D. Ini untuk menggantikan X1 dan X2 sama dengan 3/4. Nah, selanjutnya kita kalikan silang. Min 4B plus 4D sama dengan min 3B min 3 akar D. Nah, selanjutnya dijadikan 1 yang punya akar D. Dijadikan 1 jadinya 7 akar D sama dengan B. Nah, biar akarnya hilang, kita kuadratkan. 49D sama dengan B kuadrat. Nah, D ini sendiri itu memiliki rumus B kuadrat min 4AC. Nah, ini nanti kalian, teman-teman kalikan ke dalam ya. 49B kuadrat min 49 dikali 4AC sama dengan B kuadrat. Nah, nanti jadinya 48B kuadrat min 196AC. Nah, kalau teman-teman lihat dari persamaan ini, M itu adalah nilai A, 3M plus 1 itu nilai B, 2M plus 2 itu nilai C. Nah, setelah menentukan nilai A, B, C-nya, bisa teman-teman masukkan ke persamaan ini. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya, teman-teman hitung, nanti ketemulah hasil bahwa
Nah, nanti ketemu persamaan 10M kuadrat min 26M plus 12 sama dengan 0. Nah, di mana jumlah kan ini tadi, jumlah nilai-nilai M. Berarti kan jumlah akar-akarnya, di mana penjumlahan X1 plus X2 itu sama dengan min B per A. Ini nilai A, ini nilai B. Jadinya min B. Min B-nya min 26, A-nya 10. Sehingga ketemu jawabannya 26/10 atau 13/5. Berarti jawabannya yang B. Lanjut soal yang nomor 6. Nilai M plus N yang mengakibatkan X pangkat 4 min 6A X pangkat 3 plus 8A kuadrat X kuadrat min MA pangkat 3X plus NA pangkat 4 habis dibagi X min 2 pangkat habis dibagi X min A pangkat 2 adalah, nah, kalau ada persamaan seperti ini, terus ada habis dibagi ini berarti dia faktornya. Berarti jika ada persamaan dan diketahui faktornya, berarti teman-teman bisa menggunakan cara Horner. Langkahnya teman-teman tuliskan dulu koefisien dari persamaan. Ini kan koefisiennya 1, ini 6A, ini 8A kuadrat, ini MA pangkat 3, ini NA pangkat 4. Habis dibagi, nah, X min A kuadrat itu kan sama dengan X min A dikali X min A, atau kalau disama dengan 0 jadinya kan X min A sama dengan 0 atau X sama dengan A. Berarti akar-akarnya itu adalah A. Berarti cara Hornernya dibagi dengan A. Langkahnya satunya ini turun ke bawah. 1 turun ke bawah, 1 dikali A sama dengan A, diletakkan di sini. Terus dijumlah ya tandanya. Min 6A ditambah A, hasilnya min 5A. Min 5A dikalikan A, min 5A kuadrat. 8A kuadrat dikurangi 5A kuadrat, hasilnya 3A kuadrat dikalikan A, jadinya 3A pangkat 3, atas dikurangi bawah, jadinya min M plus 3 kali A pangkat 3, terus dikalikan A, jadinya min M plus 3 kali A pangkat 4, jika dijumlahkan harus 0, karena faktor-faktor itu jika persamaan itu dibagi dengan faktor-faktor maka hasilnya harus 0, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya tadi kan faktornya ada 2 tuh, tapi sama ya A dan A, jadi ini juga harus dibagi A lagi, sama kayak tadi caranya, sama ya teman-teman. Nah, nanti yang sini juga harus 0. Kenapa? Karena suatu persamaan memiliki suatu faktor itu jika persamaan itu dibagi dengan faktornya harus menghasilkan 0. Nah, kita udah bisa menghasilkan 0, tapi kita belum tahu nilai M-nya ini berapa. Nah, kita anggap ini persamaan yang pertama, terus yang ini persamaan kedua. Kita mulai dari persamaan 2 dulu ya teman-teman. Nah, persamaan 2 itu kan ada di sini ada min M plus 3 koefisiennya, terus yang bawah koefisiennya min 1. A pangkat 3-nya nggak usah ditulis ya teman-teman, karena kan bisa dicoret. Itu harus sama dengan 0. Berarti nilai M-nya itu sama dengan 2. Nah, sekarang kita bawa ke persamaan 1. Kita masukkan ke persamaan 1, N, ini ya koefisiennya N, ditambah min M ditambah 3. A pangkat 4-nya nggak usah ditulis. Nah, itu harus sama dengan 0. M-nya dimasukkan yaitu nilainya 2, jadinya N min 2 plus 3 sama dengan 0 atau N sama dengan min 1. Nah, pertanyaannya jika M plus N itu berapa nilainya? Jadinya 2 min 1 sama dengan 1. Berarti jawabannya yang benar adalah yang B. Lanjut soal yang terakhir. Budi merayakan ulang tahun tanggal 19 Maret 2006 bertepatan dengan hari Minggu. Maka tanggal 19 Maret 2015 adalah hari. Nah, teman-teman harus ingat dalam 1 tahun itu ada 365 hari. Ini tahun biasa ya, bukan tahun kabisat. Nah, sekarang kita lihat dari 2006 sampai 2015 itu ada berapa tahun? Nah, selisihnya kan 9 tahun. Berarti banyaknya hari yaitu 9 dikali 365 sama dengan 3285 hari. Nah,
Tapi teman-teman jangan lupa bahwa di antara tahun 2006 sampai tahun 2015 itu ada tahun kabisat. Teman-teman harus bisa mencari berapa tahun kabisat antara tahun 2006 sampai 2015. Nah, ternyata dari tahun 2006 sampai tahun 2015 itu ada 2 tahun kabisat, di mana 1 tahun kabisat itu nilainya atau jumlah harinya itu 366. Karena tadi kita mengalihkannya pakai 365, berarti kan kurang 1 hari. Berarti kalau 2 tahun, berarti harus ditambah dengan 2 hari, yaitu ditambah dengan 2 hari dalam tahun kabisat. Jadi jumlahnya yaitu 3287 hari. Nah, karena dalam 1 minggu itu hanya ada 7 hari, yaitu Senin sampai Minggu, maka banyaknya hari ini dibagi dengan 7. Nah, 3287 dibagi 7 itu nanti akan bersisa 4. Nah, sisanya inilah yang teman-teman hitung. Karena tadi dia berulang tahun pada hari Minggu, berarti 4 hari lagi itu apa? Yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti tanggal 19 Maret 2015 itu adalah hari Kamis. Jawabannya yang D. Nah, begitu ya teman-teman. Nah, sekian video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.